Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis Lanjutan dengan saya Faiza Shihab. Kali ini kita akan membahas bab 10 mengenai inference means and proportion dengan dua populations. Jadi kalau di dalam bab 8 dan 9 kita membahas mengenai interval estimasi dan bagaimana menguji hipotesa dengan menggunakan satu populasi. Bagaimana kalau kita akan menggunakan dua populasi? Tentunya contohnya itu seperti apa sih? Contohnya kalau kita mempelajari satu populasi, misalnya kita mengambil populasi rakyat Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia ada dua jenis kelamin, perempuan dengan lelaki. Sehingga kita juga bisa membagi lagi menjadi populasi dua yang cukup besar, yaitu adalah populasi lelaki dengan populasi perempuan. Konsep-konsep seperti ini tentunya bisa kita terapkan dalam penelitian-penelitian yang ada, dan itu akan kita pelajari dalam konsep dasar di statistik 2 ini. Untuk di chapter 10 kita akan mempelajari, kembali lagi sama, kita akan mempelajari saat to diketahui, saat to tidak diketahui, dan bagaimana kalau ada dua populasi dengan match sample. Maksudnya match sample itu adalah jika populasinya itu sama dalam arti sama dalam jumlahnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik, kalau di bab 7 kita mempelajari sampling distribution tapi dengan satu populasi. Sekarang kita mempelajari bagaimana sampling distribution kalau ada dua populasi. Kalau kalian masih ingat, untuk satu populasi, expected mean-nya, expected value dari rata-rata populasi, kita bisa mengambil mu-nya. Sehingga perbedaannya antara satu populasi dan dua populasi, setiap kali ada pelambangan seperti ini dia akan terpecah menjadi dua. Begitu pula mu-nya. Sehingga rumusnya itu menjadi expected value X1 bar dikurangin X2 bar itu akan sama dengan mu1 dikurangin mu2. Jadi nanti akan ada dua populasi dan kalian tentukan. Kalau memang nanti populasi satu misalkan tentang lelaki, ya X1 barnya ya perhitungan datanya tentang lelaki semua. Jika populasi 2-nya adalah tentang perempuan, maka X2-nya ya perhitungannya tentang perempuan semua. Jangan ketukar-tukar untuk datanya. Kalau memang kalian menentukan populasi tertentu itu sebagai populasi yang pertama, ya jadikan dia dan seluruhan unsurnya adalah populasi yang pertama. Lalu bagaimana dengan standar deviasinya? Kalau kalian ingat, standar deviasi to X bar di dalam sampling distribution di bab 7 itu sama dengan to per akar N. Sekarang kita akan menggunakan dua populasi, karena itu untuk X bar dengan to dibagi akar N juga akan dipecah menjadi dua, sehingga rumusnya akan menjadi to X1 bar dikurangin X2 bar, dia akan menjadi akar dari to 1 kuadrat dibagi N1 ditambahin to 2 kuadrat dibagi N2. Lalu hasilnya kita akarkan. To di sini adalah standar deviasi untuk populasi pertama. To 2 di sini adalah standar deviasi untuk populasi kedua. N1 adalah sample size atau jumlah sampel dari populasi pertama. N2 adalah jumlah sampel dari populasi kedua. Jadi konsepnya sebenarnya konsep dasar dari bab 10 ini adalah gabungan antara bab 7, 8, dan 9. Karena itu kalau kalian masih ada yang masih bingung di bab-bab sebelumnya, dibuka kembali rekaman sebelumnya, video-video ajar di bab 7, 8, dan 9. Karena memang dasar ataupun konsepnya ini akan terus berlanjut dan akan berkembang terus. Nanti di bab selanjutnya, bab 11, kita akan belajar mengenai 3 populasi. Jadi berkembang terus ini ya ilmunya ya. Kalau masih ada yang nggak paham, lihat kembali bab-bab sebelumnya. Tadi adalah contoh untuk population mean. Bagaimana jika populasinya itu berupa proporsi? Sebelumnya
untuk proporsi itu adalah P bar untuk satu populasi. Pada saat kita berubah menjadi dua populasi menjadi P1 bar dengan dikurangin P bar 2. Expected value-nya seperti apa? Rumusnya adalah expected value dari P bar 1 dikurangin P bar 2 sama dengan P1 dikurangin P2. Jangan lupa P bar ini adalah sampel, P1 dan P2 ini adalah populasi. Kita ingin menghitung nilai populasi dari nilai sampel yang ada. Gitu ya. Untuk standar deviasinya seperti apa? Rumus standar deviasinya adalah sebelumnya kalau kalian ingat to P bar rumusnya itu adalah akar dari P dikali 1 min P dibagi N gitu ya. Sekarang bagaimana kalau dia ada dua populasi? Dia akan dipecah seperti ini. To P bar 1 dikurangin P bar 2 akan menjadi rumus akar dari P1 dikali 1 min P1 dibagi N1 tambahkan P2 dikali 1 min P2 dibagi N2, dimana N1 itu adalah jumlah sampel populasi 1, N2 adalah jumlah sampel untuk populasi 2. Lalu untuk rumus interval estimationnya bagaimana, atau pendugaan interval untuk dua populasi? Dia perkembangannya akan jadi seperti ini. Kalau kalian ingat, untuk population mean saat to diketahui, rumusnya itu adalah X bar plus minus Z alfa per 2 dikali to X bar, atau X bar plus minus Z alfa per 2 dikali to dibagi akar N, gitu ya. Ini adalah margin of errornya. Jadi sama juga untuk dua populasi, ini X bar 1 dikurangin X bar 2, inilah yang kita bisa anggap point estimate-nya kalau di populasi 1. Dan untuk plus minus, setelah plus minus ini ada Z alfa per 2 dikali akar dari to 1 kuadrat dibagi N1 ditambah to 2 kuadrat dibagi N2, inilah adalah margin of error. Jadi rumusnya hampir sama ya, tinggal dikembangkan sedikit saja. Jadi konsepnya kalau kalian paham di bab 7 dan bab 8, untuk bab 10 video part pertama juga kalian akan memahami. Oke, lalu bagaimana kalau to-nya tidak diketahui? Jangan lupa kalau to tidak ketahuin artinya kita memakai tabel T, sehingga di sini akan menjadi T alfa per 2, dimana kalau to nggak diketahuin kita taunya S, karena itu lambangnya menjadi S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, ditambahkan lalu kita akarkan, kita kali T alfa per 2. Namun karena ini dua populasi, kalau kalian ingat sebelumnya kalau satu populasi degree of freedom-nya adalah N-1, gitu ya. Sekarang kita menggunakan dua populasi, jadi agak dikembangkan sedikit degree of freedom ya. Menjadi apa? Menjadi rumus yang saya warnain di bawah ini. Jadi untuk pencarian tabel T alfa per 2 sama. Kalian buka kembali di bab 8 untuk interval estimation. Bagaimana cara melihat tabel T? Atau kalian buka kembali di bab 7 untuk sampling distribution, sama cara nyarinya. Cuman bedanya rumus di degree of freedom yang berbeda. Rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi N1, lalu nanti hasilnya kita jumlahkan dengan S2 kuadrat dibagi N2. Hasil yang dalam ini kita kuadratkan lagi, dibagi yang bagian bawah, di mana 1 dibagi N-1 dikali S1 kuadrat dibagi N1, lalu kita kuadratkan lagi. Hasil yang pertama ini kita tambahkan dengan 1 dibagi N2-1 dikalikan S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan.
Lalu bagaimana kalau kita menggunakan interval estimation untuk proporsi? Jadi kalau kalian ingat di satu populasi rumusnya adalah P bar plus minus Z alfa per 2 dikali, ini bukan sama dengan ya, ini harusnya kali, dikali akar dari P1 min P bagi N. Ini kalau satu populasi. Sehingga kalau untuk kita dua populasi seperti apa? Rumusnya dia akan berkembang. Yang tadinya P bar, dia akan menjadi P bar 1 dikurangin P bar 2 plus minus Z alfa per 2. Ingat, setiap kali kita menggunakan proporsi, kita akan menggunakan yang namanya tabel Z. Sehingga yang tadinya satu populasi ini juga sama, Z alfa per 2 dikali akar dari P bar 1 dikali 1 min P bar 1 dibagi N ditambah P bar 2 dikali 1 min P bar 2 dibagi N2 diakarkan, kamu kalikan Z alfa per 2. Inilah yang saya warnakan ungu yang kita sebut dengan margin of errornya. Baik, itu adalah sekedar intermezzo bagaimana perubahan rumus yang tadinya satu populasi menjadi dua populasi, tapi konsep tetap sama. Jadi kalian tinggal melanjutkan sedikit dan perhitungannya hanya bermain di kalkulator saja. Konsep sama di bab 7, 8, 9 itu akan beralih ke bab 10. Demikian untuk bab 10 part 1. Kita akan berlanjut lagi videonya di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.